الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Di malam hari ini kita menghadiri kajian keislaman yang diadakan di Indomaret Teras. Teras atau teras? Teras, Desa Tambak Agung, Kecamatan Puri, Mojokerto. Alhamdulillah. Semoga hadirnya kita di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di majelis ilmu ini, menjadi amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh kita. Dan mudah-mudahan amal soleh ini akan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini yang akan kita kaji adalah hadis yang kelima dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang memuat dan di dalamnya disusun 42 hadis. Hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam An-Nawawi bagi kaum muslimin dan muslimat di Indonesia tidak asing lagi, karena beliau adalah pembesar dari mazhab Asy-Syafi'i. Jadi beliau ini ulama besar yang mengikuti mazhab, pendapat dan ajarannya Al-Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah.
Dan di kesempatan malam hari ini yang akan kita kaji adalah Al-Hadithul Khamis, hadis yang kelima. Al-Imam An-Nawawi, sebagaimana kita ketahui bersama, beliau adalah ulama yang ternama, yang terkenal, populer dan tersohor. Dan beliau ini meninggal masih usia sangat muda beliau. Bahkan beliau ketika meninggal dunia belumlah sempat menikah. Jadi Al-Imam An-Nawawi ini sampai wafatnya beliau masih bujangan, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa beliau hingga wafatnya masih bujangan, Allahu a'lam bishawab. Karena di waktu itu masih banyak peperangan. Bisa jadi beliau ini sering ikut perang, kemudian beliau tidak sempat untuk menikah hingga wafatnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita langsung masuk kepada pembahasan inti jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis yang kelima. Kita bacakan. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam Abu Zakaria, kunyahnya Abu Zakaria, nama aslinya Yahya ibnu Syaraf. Yahya putranya Syaraf An-Nawawi. Beliau mengatakan, an ummil mu'minin, dari ibunya orang-orang yang beriman, Ummi Abdillah, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha. Nama beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau ini adalah di antara istri junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Aisyah adalah salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca buku-buku atau kitab-kitab tentang sirah, sejarah kehidupan ummahatil mu'minin, ibunda-ibunda orang-orang yang beriman, maka kita akan mendapati Aisyah ini adalah istri ketiga. Istri ketiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini adalah ilmu yang mungkin ibu-ibu perlu tahu dan juga bapak-bapak juga perlu tahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang ketika hidupnya memiliki lebih dari satu istri. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam istrinya lebih dari 4. Tapi harus diketahui bahwa, dan ini adalah ilmu yang wajib sampaikan, beliau tidaklah menikah lebih dari satu kecuali setelah meninggal istri pertamanya. Jadi ini ilmu bagi ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak, bu, aku sampean izin nih, aku tak wayuh maneh, entenono matiku pak. Karena Aisyah itu tidak dinikahi oleh Rasulullah SAW kecuali setelah meninggalnya Khadijah bintu Huwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi di zaman Khadijah masih hidup, Nabi itu istrinya hanya Khadijah saja. Beliau tidak menikah dengan wanita yang lain. Padahal Khadijah itu ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW sudah tidak gadis perawan lagi, beliau sudah janda. Dan pernikahan dengan Rasulullah SAW adalah pernikahan yang ketiga kalinya. Suami pertama meninggal dunia, Ummul Mukminin Khadijah menikah lagi dengan suami keduanya. Pun suami keduanya meninggal wafat. Baru setelah itu Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW. Dan ketika menikah, Khadijah disebutkan oleh kebanyakan ahli sejarah, oleh al-mu'arrikhun, usia beliau Khadijah radhiyallahu anha ketika itu 40 tahun. Namun sebagian ahlul hadis meriwayatkan bahwa usia Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah SAW adalah 28 tahun atau 25 tahun. Pinten? 28 utawi selawe. Jadi usianya Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah SAW
itu antara 25 dan 28 tahun, dan yang lebih dekat kepada kebenarannya berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang sahih adalah 28 tahun. Dan ini yang saya berpegang sampai sekarang ini. Adapun riwayat-riwayat yang sering disampaikan adalah 40 tahun. Kenapa kita lebih condong dengan 28 tahun? Karena beliau setelah itu punya putra 6 orang. Kalau 40 sudah susah, nggih. Ibu-ibu sing sepandoso sudah susah untuk punya anak 6 lagi. Karena beliau punya putra dari Rasulullah SAW 6 orang putra dan putri. Anak pertamanya adalah Al-Qasim. Kemudian punya putra lagi perempuan, namanya Zainab. Setelah Zainab punya lagi anak perempuan, namanya Ruqayyah. Setelah Ruqayyah punya anak perempuan lagi namanya Ummu Kulthum. Setelah itu punya anak perempuan lagi, dan ini anak yang kelima, anak perempuan yang keempat. Kalau urutan anak semuanya kelima, Fatimah. Baru kemudian punya putra lagi namanya Abdullah. Jadi yang laki-laki 2, yang perempuan berapa? 4. Al-Qasim, Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah. Dan beliau masih punya satu lagi putra, Rasulullah SAW, dari istri yang lainnya, dari Maryah Al-Qibtiyah, seorang wanita yang putih, keturunan dari Romawi, yang dia ini memberikan satu putra untuk Rasulullah SAW, namanya Ibrahim radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada putra putri Rasulullah SAW semuanya. Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah Rasulullah menikah dengan Saudah. Jadi setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah menikah dengan Saudah. Namun Saudah ini adalah seorang wanita yang sudah sepuh, sudah tua. Ketika menikah dengan Rasulullah SAW, Saudah sudah 55 tahun dan Rasulullah masih 50 tahun. Setelah menikah dengan Saudah, barulah Rasulullah menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Beliau berkata, kita simak hadisnya. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita simak apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man ahdatha fi amrina hadza, man ahdatha, barang siapa yang mengada-adakan, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, maksudnya dalam agama Islam, ma laisa minhu, perkara yang tidak ada asalnya, tidak ada tuntunannya dari agama Islam, fahuwa raddun, maka perkara tersebut adalah perkara yang tertolak. Sehingga jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun amalan, jika tidak ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan itu tertolak. Contoh, salat maghrib berapa rakaat para jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak? 3 rakaat. Kalau ada orang salat maghrib misalnya, saya mau salat maghrib dengan ikhlas karena Allah, tapi saya salat 4 rakaat, diterima? Hah? Salat itu baik apa jelek? Baik. Tapi kalau salat maghrib ditambah 1 rakaat jadi jelek. Jadi jelek. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh. Enggak usah masalah ibadah. Sekarang ngapunten. Telinga itu baik enggak? Baik. Yang satu di kanan, yang satu di mana? Di kiri. Tapi lek enten tiang kupingnya telu, sitoke ning gone tengen, sing siji ning kiwa, lajeng teng bathuke enek kupinge, pantes apa mboten? Makanya tidak usah berbuat amalan yang tidak ada tuntunannya. Dalam urusan-urusan duniawi yang sudah ditata oleh Allah, menjadi tidak baik kalau ditambah, nggih mboten? Menjadi tidak baik kalau ditambah. Bagaimana kalau itu urusan-urusan agama? Yang berhak mensyariatkan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih tidak baik lagi.
Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, man sing sapa wonge ahdatsa nganak-nganakake gawe-gawe fi amrina ing dalam urusan agama ingsun hadza iki ma laisa minhu ma apa-apa laisa kang ora ana minhu saking ajarani Islam fahuwa mongko amalan kang kaya mengkono iku raddun katolak ora diterima. Jadi amalan-amalan yang tidak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW itu amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang rawahul Bukhari wa Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat li Muslimin yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, mari kita simak hadisnya. Man amila amalan, barang siapa yang berbuat satu amalan, laisa alaihi amruna, laisa yang tidak ada, alaihi di atas amalan yang diperbuatnya itu amruna perkara kami. Kalau disebut dengan amruna perkara kami, maksudnya adalah tidak dicontohkan, tidak diperintahkan, dan tidak dianjurkan. Jadi tidak ada contoh dari Nabi yang dilihat oleh para sahabat. Nabi tidak pernah melakukan, dia melakukan. Kita ambil contoh para jamaah. Para jamaah tahu bagaimana tata cara puasanya orang-orang di luar Islam. Kita ambil contoh puasanya, siamnya orang-orang al-Yahudu wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Puasanya beda dengan kita. Mereka tidak ada sunnahnya makan sahur. Terus mboten wonten dahar ing wekdal dalu saderengipun subuh. Mam sahur mboten enten. Kemudian mereka itu apabila berbuka, filternya mereka, iftarnya mereka itu nunggu zuhurun nujum, munculnya bintang-bintang di langit. Jadi kalau belum ada bintang di langit, mereka tidak akan berbuka. Maghrib, walaupun matahari sudah tenggelam, matahari itu begini, kalau sudah matahari itu turun di sebelah barat, di ufuk cakrawala sebelah barat seperti ini, kemudian sudah tidak terlihat bundarannya, maka ini maghrib. Tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau berbuka pada waktu maghrib. Sebagaimana kaum muslimin, kita kaum muslimin, kita yang mengikuti akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Lantas kapan mereka berbuka? Mereka berbuka menunggu zuhurun nujum, munculnya bintang-bintang di langit. Kapan itu? Setelah waktu Isya. Setelah waktu Isya. Makanya kita tidak boleh meniru-niru orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pertanyaannya, apa ada orang mengaku Islam, ngakuni agamane Islam, ning amalane sing ditiru wong-wong Yahudi, wong-wong Nasrani? Ada, enten, ono, wonten kathah, yaitu kelompok sesat yang mengikuti ajaran Ar-Rafidhah atau Syiah Rafidhah. Orang Syiah itu, kalau panjenengan pengen tahu, mereka buka puasanya setelah sholat taraweh. Jam pinten kinten-kinten? Kalau di sini ya jam 8 seperempat lah. Ada yang jam 8 kurang seperempat, tergantung masjidnya, sholat tarawehnya panjang atau pendek. Kalau di Saudi Arabia, sholat taraweh selesai jam 10. Ya kira-kira bukanya jam 10 itu seperti. Hah? Semaput. Makanya kita tidak boleh meniru-niru orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Islam diperintahkan untuk ittiba, untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi Nabi Muhammad kok SAW. Nabinya kita adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus ikhlas mengikuti sunnah Nabi SAW. Jangan mengikuti tuntunan-tuntunan yang tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Jangan mengikuti ajaran-ajaran tidak pernah diajarkan oleh panjenenganipun Rasulullah SAW. Percuma
amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima. Walaupun puasanya panjang, tidak pakai sahur, bukannya nanti nunggu setelah selesai tarawih, tapi justru puasa ini tidak mendapatkan pahala. Amalan itu bukanlah diberi pahala karena banyaknya, tapi amalan itu diberi pahala apabila memenuhi dua syarat. Apa itu? Yang pertama, al-ikhlas. Amalan itu harus ikhlas. Amalan itu harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang murni itu bagaimana? Satu, para jamaah, diingat-ingat, dipun imut-imut. Yang pertama, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan beramal karena ridhonya manusia. Wah, gak penak aku. Diundang Pak Idam ora teko, ora penak. Ini berarti karena manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala, saya datang ke sini ngaji karena saya butuh ilmu. Wong Islam iku kudu duwe ilmu, amalane kudu ana dasar ilmune. Jadi niat kita karena ridho Allah, mencari ridho Allah. Yang kedua, niat kita adalah ingin dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini niat ikhlas. Kita ingin mendapatkan surganya Allah, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ingin menikmati keindahan surga beserta apa saja kenikmatan yang ada di dalamnya. Ini niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, niat kita adalah agar kita diperjumpakan dengan Allah, dipertemukan nanti kelak di akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti pada hari kiamat tidak ada kenikmatan yang lebih besar kecuali kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah orang-orang beriman itu berseri-seri, mereka tersenyum karena wajah-wajah itu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan, ketika orang-orang beriman berjumpa dengan Allah, mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang sebelumnya mereka rasakan adalah nikmat yang paling nikmat, dan tidak ada manusia mendapatkan kenikmatan sebesar itu. Namun ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa dengan segala nikmat yang ada di dalam jannah, dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, Rasulullah di sini mengatakan, man amila amalan, barang siapa berbuat satu amalan, laisa, yang tidak ada alaihi, atas amalan itu, amruna, perkara kami. Apa tadi perkara kami? Tidak ada contoh dari kami, tidak ada perintah dari kami. Kalau perintah berarti amalan ini bukan amalan yang wajib. Kemudian tidak ada anjuran, berarti bukan amalan yang sunnah. Tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, fahuwa raddun, maka amalan yang seperti itu tertolak, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau ambil contoh pada jamaah. Kalau ada di antara orang Islam sholat zuhur masuk waktunya jam 11 lebih 40 misalnya, terus kemudian orang itu sholat pukul 11, dipun tampi nama boten sholatnya? Tidak diterima. Kenapa? Sholat sebelum masuk waktu. Loh, sholatnya ikhlas ini kok. Kulo niki ikhlas kok Pak Yai, kulo niki ikhlas sholat duhur jam 11. Tapi harus dijawab, bener Mas, bener Kang, sampean sholatmu ikhlas, tapi syarat sing nomor loro gurung mbok lakoni. Apa iku? Manut sunai Nabi SAW. Sholatmu durung mlebu waktu, durung mangjing waktune, sampean wis sholat, ora bakal ditompo. Enten tiang sholat ikhlas karena Allah, ikhlas pokoknya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niki sholat maghrib ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi sholat maghribnya jam 8 bengi ditompo. Lo ikhlas sih, pokoknya ikhlas, bener-bener ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi jam 8 malam wis kliwat, sudah habis waktunya. Karena apabila mega merah itu warna merah yang di langit itu sudah hilang, berarti sudah masuk waktu isya.
Sekarang isanya jam berapa? Pukul 6, 18 lebih berapa? Hah? 40? 40 berapa? 2 atau 45? 45. Kalau ada orang sholat pukul 20.00 atau pukul 8 maghrib, sholatnya tidak akan diterima. Kalau itu disengaja, dia sengaja sholat. Tapi ada orang sholat maghrib pukul 8 malam diterima. Siapakah dia? Dapat hadiah ya? Iya Pak, Idam, dapat hadiah. Bisa jawab pertanyaan, dapat hadiah. Oh belum? Gak dapat hadiah. Atau jawab saja, dapat doa masuk surga apa? Seorang musafir, seorang yang bepergian jauh, jika safarnya melebihi 70 atau 80 km, maka dia boleh menjamak dan mengqashar sholatnya. Dia boleh menjamak dan mengqashar sholatnya. Misalnya ada seorang bapak dari Teras, Sumberagung, Tambak Agung, Puri, Mojokerto, pergi ke Solo. Kira-kira dari sini ke Solo berapa kilo Pak? Lebih dari 200 kilo ya? Lebih dari 200 kilo. Maka dia sudah boleh nanti menjamak dan mengqashar sholatnya. Dia berangkat dari sini pukul 4 sore, sudah maghrib? Belum, baru sholat asar. Dia niat nanti, saya nanti sholat maghrib saya jamak dengan sholat isya dan saya qashar. Jamak itu digabungkan, boleh di waktu maghrib, boleh di waktu isya. Kalau di waktu maghrib namanya jamak takdim, kalau di waktu isya namanya jamak takhir. Ini sekolahnya dulu belajar agamanya lulus ya, insya Allah bisa. Kemudian boleh diqashar. Nanti sholat isyanya yang 4 rakaat boleh dikerjakan hanya 2 rakaat. Qomat dulu sholat maghrib 3 rakaat. Maghrib tidak bisa diqashar, nggak ada sholat maghrib 1,5 rakaat, nggak ada. Tetap 3 rakaat. Kemudian qomat lagi setelah salam dari sholat maghrib, sholat isya 2 rakaat. Ini namanya jamak qashar. Namun dia kerjakan nanti kalau sudah masuk waktu isya. Masuk waktu isya kurang lebih kalau dari Mojokerto ini jam 4. Itu kira-kira masuk waktu isya di mana? Madiun? Kurang lebih ya, Madiun ya. Sampai di Madiun isya, adzan isya. Tapi karena jalanan macet, mau turun nggak bisa. Jalanan macet. Terpaksa nanti nunggu sampai jalanan sudah longgar. Cari masjid di kiri jalan. Ketemu masjid setelah jauh dari Madiun, sudah mendekati Solo. Misalnya begitu. Kemudian sholat di situ maghrib dan isya pukul 8 malam boleh. Karena di situ dia musafir, dan musafir itu mendapatkan rukhsah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sengaja sholat maghrib sampai keluar waktunya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang sholatnya sesuai dengan tuntunan sunnah. Sholatnya sesuai dengan tuntunan sunnah, tapi sholatnya tidak ikhlas, diterima atau tidak? Tidak. Sholatnya sudah sesuai dengan tuntunan sunnah. Dia sholat maghrib 3 rakaat, waktunya juga di waktu maghrib, tapi ternyata dia tidak ikhlas karena Allah. Sholatnya karena ada calon mertua, maka sholatnya tidak diterima. Sebab kalau calon mertuanya tidak datang, dia tidak sholat. Berarti sholatnya karena calon mertua, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Mari kita bacakan beberapa pelajaran dari hadis Nabi SAW tersebut. Yang pertama, pelajaran pertama jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwalu anna jami'al bid'ah, sesungguhnya semua perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, tidak ada perintah maupun anjurannya, maka perbuatan itu adalah mardudatun, perbuatan yang tertolak. Ala sahibiha, tertolak atas pelakunya, orang yang mengerjakannya. Walau hasunat niyatuhu, sekalipun niatnya baik. Jadi walaupun niatnya baik, amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atsani at-tahdhiru min ahlil bidah. Dalam hadis itu Nabi memperingatkan jangan kita mengikuti orang-orang yang amalannya tidak ada dasar tuntunannya. Jadi kalau kita ngaji, kemudian yang ngaji menyampaikan satu amalan, tanyakan dasarnya mana.
Jika tidak ada dasarnya, jangan diikuti. Karena amalan itu percuma kalau tidak ada dasarnya, tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi sudah menyampaikan, para jamaah, nanti pada hari kiamat ada orang-orang Islam, ada umatnya Rasulullah yang diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Jadi pada hari kiamat Rasulullah itu punya haud. Haud itu apa? Telaga. Telaganya Rasulullah itu airnya berasal dari sungai Nahar Al-Kautsar. Al-Kautsar ini sebuah sungai yang tempatnya ada di surga Firdaus. Pirsa surga Firdaus. Surga itu bertingkat-tingkat. Surga yang paling rendah itu adalah surga yang sudah dianggap paling nikmat oleh orang-orang yang menghuninya. Karena nanti penduduk surga apabila sudah masuk surga, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun tempat mereka adalah surganya paling bawah, maka penduduk surga yang menghuni surga paling bawah ini merasa bahwa tidak ada manusia yang mendapatkan kenikmatan seperti dirinya. Rumangsane dhewe sing paling nikmat suwargane. Padahal yang paling bawah. Ki wong desa gak tau mlebu hotel, dinepne hotel bintang 5. Ya. Ini duduk hotel bintang 7 ya. Kuwi puyer obat kepala. Ya. Hotel bintang 5. Dia tidak pernah masuk hotel walaupun bintang 3, bintang 4 tidak pernah. Menginap di apartemen aja nggak pernah. Pokoknya tidak pernah menginap. Dia ini hanya dari rumah ke rumah. Begitu dia masuk di hotel bintang 5 dan dia sudah masuk kamar yang dipesankan oleh keluarganya, dia menyangka bahwa hotelnya ini paling nikmat. Padahal masih ada bintang 5 yang VIP, ya tak? Yang VIP. Bintang 5 kan bertingkat-tingkat para jamaah. Ada yang bintang 5 biasa, yang sedang, yang paling mahal. Panjenengan tahu kalau di Saudi Arabia itu ada bintang 5 yang seharinya 32 juta. Jadi menginap sehari berapa? 32 juta. Pertanyaan, ada yang menginap? Ya ada. Tamu-tamu negara yang kaya-kaya itu menginapnya di hotel-hotel seperti itu. Perharinya 32 juta. 8.000 real itu kalau dikalikan 4.000 kan 32 juta. Itu ada para jamaah. Langsung melihat ke arah Ka'bah. Jadi wes sholat sama gurung medun. Kalau belum sholat ya dia masih di situ. Kalau sudah sholat baru turun. Karena bisa langsung melihat ke arah Ka'bah. Dekat sekali para jamaah. Ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang belum pernah melihat hotel tentu melihat kenikmatan yang luar biasa. Demikianlah penduduk surga. Apalagi surga Firdaus. Firdaus itu surga yang paling tinggi. Dan juga surga yang paling luas. Jadi nanti surga yang paling tinggi, sing paling dhuwur, sing paling ombo, jembar niku surga napa? Firdaus. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surga Firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Bismillah. Dan di surga Firdaus itu ada sungai namanya Al-Kautsar. Kemudian sungai ini mengalir ke bawah sampai kepada telaganya Rasulullah SAW. Jadi telaganya Rasulullah itu airnya berasal dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga Firdaus. Siapa yang minum dari air telaga itu tidak akan kehausan selama-lamanya. Walau minum seperti saya tadi, satu tegukan saja, tidak akan kehausan selama-lamanya. Namun ada di antara umatnya Rasulullah SAW yang diusir dari telaga tersebut. Siapakah mereka? Mereka yang selama di dunia amalannya tidak ada tuntunannya. Milanipun panjenengan ingkang sampun ngaji, setelah kita ikut kajian seperti ini, tinggalkan semua amalan, tidak ada tuntunannya. Muspro, tidak ada pahalanya. Justru nanti kita disiksa karena kita hendak menandingi Allah. Karena amalan yang dituntunkan oleh Nabi itu bukan karangannya Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah murka kepada mereka-mereka yang hendak menandingi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para jamaah, ats-tsalitsu, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis tersebut, anna kulla amalin mukhalifun li syar'i
fahuwa mardudun ghairu maqbul. Anna kulla amalin, bahwasanya semua amalan mukhalifun li syar'i, yang menyelisih syariat Islam, fahuwa mardudun, maka amalan seperti itu tertolak, ghairu maqbulin, tidak diterima. Jadi amalannya tertolak, tidak diterima. Yang keempat, ar-rabi'u tahrimul ibtida'i fid dini, diharamkan berbuat amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Jadi membuat-buat amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beri contoh nih, mari contoh. Saya beri contoh, di sini sudah pernah saya beri contoh, tapi nggak apa-apa. Karena kadang-kadang yang hadir pengajian itu gonta-ganti. Banyak. Ada orang ya, takbir itu begini, mari contoh. Contohkan perisani, Allahu Akbar, keduren ini. Kalau ini dilakukan terus-menerus, gak diterima. Ada yang takbirnya kendean. Jadi begini, Allahu Akbar. Bisa saja. Jadi begini. Ininya menghadap ke bawah. Jadi telapak tangannya menghadap ke mana? Bawah. Ini juga tidak benar takbirnya. Ada lagi takbir begini, Allah. Inilah. Jempolnya ditempelkan di kuping, tidak ada tuntunannya. Takbir itu nggak ada begini, gini lah takbir itu ya. Begini, tidak rapat sekali, tidak renggang, jadi biasa saja. Begini saja. Yang penting sejajar, tidak harus ditempelkan. Kalau ditempelkan dengan sengaja tidak diterima amalan ini. Nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ada lagi takbir gini, Allahu Akbar. Kayak wong mau pencak silat. Nyapa ini? Engkau bar sholat gini-gini, nggak apa-apa. Lagi sholat, oke, olahraganya apa? Allah. Ada orang sholat begitu? Ada. Kalau orang sampai cekeli, cek gini, plek no ini. Orang ada tuntunannya kok. Orang ada tuntunannya kok dilakoni, nggak boleh. Ada yang sholatnya begini lagi, muka-muka ndang taubat. Allahu Akbar. Akhirnya nyikut kancane. Nah nyapa sholat kok ngene, uga ngene pisan. Sholat yang bener, sholat itu tidak ada tuntunannya. Sholat itu takbirnya biasa saja, sejajar dengan pundak atau sejajar dengan apa? Telinga. Allahu Akbar sudah. Allahu Akbar sudah. Ada lagi takbir ini macam-macam takbir yang salah. Allahu Akbar gini takbirnya. Jadi dihadapkan begini. Ini juga salah, tidak ada tuntunannya. Itu yang beramal, coba sampean tanya, Mas, dalilnya nanti yo, aku pengen roh hadise neng Bukhari ono apa ora, neng Sahih Muslim ono ora, neng Riyadhus Shalihin ono apa ora, neng Bulughul Maram ono apa ora? Mesti jawabannya tidak ada. Wis pokoknya aku manut guruku mbiyen. Nggak boleh. Kita mengikuti guru boleh, asal gurunya ketika menyampaikan berdasarkan dalil, ada dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, para jemaah, al-khamisu anna min syuruti qabulil amali, bahwasanya termasuk syarat diterimanya amalan seseorang, an yakuna muwafiqan li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya amalan itu mencocoki atau sesuai atau selaras dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ini orang sesat, nggak usah saya sebut namanya biar nggak terkenal orang ini. Sebab menyebut nama orang yang sesat sering-sering jadi terkenal nggak boleh. Tapi kesesatannya boleh disebut. Dia mengatakan karena katanya dia, orang Islam itu kenapa sih kemarin satu hari itu membantai ribuan hewan hanya untuk ritual agama. Nah, kalau ada orang begini, orang itu kesini, Kang, sampai ini Kang. Nah, gini tak takoni ya. Jarimu awakmu ya pondokan. Nggih Gus. Nah, kene tak takoni. Sampean ngomong apa? Nggih kula namung mungel ngeten, kula niku ngucap, wong Islam nyapa to sedina wingi tanggal 10 Dzulhijjah ana sing durung mari tanggal 10 diterusne tanggal 11. Nyapa to kok mbelei membantai hewan-hewan. Kok gak ngesake? Kenapa membantai hewan-hewan? Kok enggak sedekah berupa uang aja langsung diberikan begitu kok? Hewan nyapo. Kesel-kesel, mau ditumis 1.000 lah wis bar. Untuk ritual agama, kita jawab, ngene Mas. Sampean lek nang omah biasane makmu apa? Jeglakmu mbek apa? Badokanmu apa?
Sego lawe apa? Tempe tahu tok ya. Nggih mboten, Gus. Kula niki mangan kadang-kadang yo Kentucky Fried Kitchen ngono kuwi. Fried Kitchen apa chicken? Aku ora ngerti bahasa Inggris kok. Pokoknya pret-pret kuwi. Kula nggih mangan Kentucky. Kula nggih mangan iwak. Iwak apa? Kadang iwak laut, kadang iwak kulam ngoten niku. Kula kadang-kadang mangan daging, kadang-kadang ya sate kambing. Rene. Tak warai ya, Ben. Pitik mbok pangan urip apa pangan mati. Berarti sampai ini bendino berbuat sadis kepada hewan, ya toh? Orang seperti ini para jamaah. Orang munafik. Kenapa munafik? Karena tidak mungkin menghina agama Islam kecuali di dalam hatinya ada kekafiran. Kalau dia sengaja menghina agama Islam. Lah kalau semua agama, semua harus dirupakan amalan-amalan dalam agama, duit, nanti nggak jalan. Haji, timbangannya sampai budal kaji, 37 juta gong sangune sampai 1 juta, mau dibagiin tonggo-tonggo nih. Rene wong kaji kok ya, rene wong kaji. Timbangannya sampai beli wedus, kono duitnya bagiin tonggo nih. Rene wong sih beli wedus. Akhirnya amalan-amalan Islam hilang. Seperti yang sudah terjadi sekarang ini. Idul Fitri banyak yang zakat fitrahnya atau zakat fitrinya itu berupa uang. Padahal para ulama melarang, walaupun ada yang membolehkan. Karena di zaman Nabi itu uang sudah ada uang dinar, uang emas, ada uang dirham, uang perak. Tapi para sahabat mereka semua zakatnya berupa apa? Bahan makanan pokok. Ada yang berupa tamr, kurma kering, ada yang berupa zabib itu kismis, anggur kering. Ada yang berupa syair atau hintoh atau bur, gandum, baik yang kasar maupun yang halus. Ini zakatnya mereka dahulu. Jamaah sekalian rahmati Allah. Ada yang berupa alaqid, keju, mereka sedekah, mereka zakatkan keju mereka dan seterusnya. Kalau ini semua harus berupa uang, semua ajaran Islam bisa hilang para jamaah. Bisa hilang. Banyak amalan-amalan di sana yang tidak diamalkan lagi. Maka dari itu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam beramal di antara syarat diterimanya amalan adalah sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang keenam, as-sadisu anan nahya yaqtadi fasadal manhi anhu. Sesungguhnya larangan itu akan membuat rusaknya yang dilarang. Jadi konsekuensi dari larangan ini membuat rusaknya yang dilarang. Kalau kita dilarang, berarti amalan yang dilarang itu membuat rusak atau akan rusak amalan tersebut. Maka dari itu tidak boleh di dalam Islam kita ini melakukan atau melanggar larangan-larangan agama, karena akan menyebabkan kerusakan. Kemudian pelajaran yang yang ketujuh, as-sabi'u yang ketujuh, jawazut takanni walau lam yakun walad. Bolehnya seorang berkunyah atau memiliki kunyah walaupun dia belum pernah memiliki putra. Lianna Aisyah radhiyallahu anha lam yulad laha, karena Aisyah belum pernah dikaruniai putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Aisyah itu punya kunyah, yaitu Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Walaupun sampai wafatnya beliau ini belum punya putra, padahal beliau ini satu-satunya istri Nabi yang masih gadis perawan, yang lainnya sudah janda. Beliau satu-satunya istri Nabi yang dinikahi masih gadis perawan. Tapi hingga meninggal dunianya Allah takdirkan tidak memiliki putra. Kemudian yang kedelapan, ats-tsaminu ikmalullahi ta'ala lisyariah. Allah telah sempurnakan syariat Islam. Jadi syariat Islam itu sudah sempurna. Maka kita tidak boleh membuat-buat syariat atau aturan agama yang baru. Yang kesembilan, at-tasi' hirsun Nabi SAW, semangatnya Nabi SAW ala ummatihi, atas umatnya, haitsu hadzarahum, di mana Nabi memperingatkan umatnya, mimma yakunu sababan, dari perkara yang bisa menjadi sebab liraddi a'malihim, tertolaknya amal-amal mereka, wa ihbatiha, dan menjadi sebab menjadi sia-sia dan gugurnya amal-amal perbuatan mereka. Jadi Nabi Muhammad telah memperingatkan umatnya, jangan sampai umatnya melakukan amal yang tidak diterima, ditolak,
dan amal itu pahalanya gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, al-ashiru yang terakhir ini, bahwa di dalam agama kita amalan itu ada yang sunnah dan ada yang bid'ah. Amalan yang sunnah itu yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Artinya amalan ini ada tuntunan, ada teladan, ada contoh Nabi pernah mengamalkannya, kemudian amalan ini dilihat oleh para sahabat. Dilihat oleh para sahabat, disampaikan kepada kita. Yang kedua, amalan itu diperintahkan langsung oleh Nabi, atau Nabi menganjurkannya, ayo para sahabat berbuat demikian, siapa yang mengamalkan demikian dapat pahala yang sekian-sekian. Maka amalan ini adalah amalan yang sunnah. Yang ketiga, amalan itu diperbuat oleh sahabat di hadapan Nabi atau dilihat langsung oleh Nabi, tapi Nabi tidak melarangnya. Amalan ini adalah amalan yang ditetapkan dalam Islam. Ini yang disebut dengan sunnah takririyah. Adapun yang kedua, sunnah qauliyah. Yang pertama tadi sunnah fi'liyah, sunnah berupa perbuatan. Yang kedua sunnah qauliyah, sunnah berupa ucapan Nabi, sabda Nabi. Yang ketiga sunnah takririyah, sunnah berupa persetujuan atau ketetapan Nabi SAW. Lawannya sunnah para jamaah adalah al-bid'ah, bid'ah. Dan bid'ah ini dibagi dua. Yang pertama, al-bid'atu al-hakikiyah, bid'ah hakikiyah. Bid'ah yang hakikiyah ini disebutkan oleh para ulama adalah semua amalan yang tidak ada asalnya dalam Islam. Tidak ada asalnya sama sekali. Seperti misalnya yata'abbadu birroksi, seorang beribadah dengan menari-nari atau bergoyang-goyang. Tidak ada tuntunannya. Ibadah dengan menari-nari atau bergoyang-goyang. Ini amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kemudian adalah ulang tahun. Ulang tahun ini juga tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, termasuk bid'ah hakikiyah. Yang kedua, macam bid'ah yang kedua adalah al-bid'atu al-idhofiyatu, bid'ah idhofiyah, yaitu amalan yang asalnya ada tuntunannya tapi tata caranya dirubah atau ditambah-tambah. Seperti misalnya mas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf ini ya, tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Seorang setelah sholat langsung jabat tangan, ini tidak ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya jabat tangan ketika berjumpa atau ketika mau berpisah. Kalau setelah sholat, apa yang dituntunkan? Berzikir langsung. Berzikir langsung, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung baca istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus lanjutkan zikir-zikirnya sampai selesai. Nanti ketika kita mau pulang, ketemu saudara kita di depan pintu, jabat tangan nggak apa-apa. Assalamualaikum dos putih Pak, panjenengan sehat nggih? Putra-putrane dos putih, sami wilujeng sehat sedaya. Saniki putrane sing bajeng temundi, misalnya nggak apa-apa. Tapi setelah sholat, jangan ada amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Apabila dikerjakan maka amalan itu semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan setelah kita pulang dari pengajian ini, maka setelah ilmu kita bertambah, kita tidak lagi melakukan amalan kecuali amalan itu ada tuntunan, ada dasar dari Nabi SAW, yaitu amalan yang dicontohkan melalui perbuatan Nabi. Yang kedua, amalan yang disabdakan atau diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi. Dan yang ketiga, amalan-amalan yang ditetapkan dan disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.